gasification ini tadi di awal saya singgung bahwa yang dimanfaatkan gasnya begitu ya kira-kira. Ini ada gambar, gambarnya kelihatan ya. Di situ ada biomas, jadi bahan bakunya. Kemudian ini ada gambar bagian kedua, ini biomass delivery, jadi diangkut dari katakan misalnya dari pedesaan diangkut menuju ke proses ininya pembangkitnya misalnya, kemudian disiapkan, ternyata disiapkan di sini bahan bakunya yang tadi mungkin dichipping atau dibentuk jadi pellet, ya. Kemudian masuk di biomass drying. Nah, tadi kan bahan baku yang masuk itu kan mungkin saja belum memenuhi syarat, jangan sampai masih basah begitu kan. Nah, itu jadi diproses dulu, disiapkan untuk masuk ke dalam gasifier-nya. Jadi dikeringkan di sini, di biomass drying, kemudian masuk ke gasifier-nya ya. Nah, kemudian di situ apa itu ada gas cleaning. Nah, di proses gasifikasi ini salah satunya gasnya itu bisa disiapkan dan bahkan residu-residu lain itu bisa dihilangkan dari proses konversi biomas menjadi listrik. Baru kemudian disalurkan ke turbin yang nanti menggerakkan generator. Nah, yang dimanfaatkan di sini adalah prosesnya material padat itu diubah jadi gas. Namanya sintesis gas atau disingkat biasanya jadi syngas biasanya. Nah, syngas inilah yang jadi bahan bakar untuk dikonversi jadi listrik. Ya. Nah, di dalam prosesnya atau di gasifier-nya ini ada beberapa metode ya yang digunakan. Jadi macam-macam ya. Nah, yang pertama kita lihat ini biasanya disingkat CFBG ya. Circulating Fluidized Bed Gasifier. Nah, itu gimana itu anunya prosesnya ya. Jadi dia untuk proses seperti ini atau tipe seperti ini, dia fuel requirement-nya atau bahan bakar yang dia perlukan itu punya moisture content-nya itu kurang dari 16%. Apa ini moisture content? Kandungan airnya gitu ya. Jadi kurang dari 16%. Nah, di dalam proses ini, bahan baku biomasnya itu dimasukkan ke dalam gasifier-nya. Kemudian gasnya, syngasnya tadi, itu dialirkan ke atas. Ini ya, dialirkan ke atas. Dan kemudian nanti lewat cyclone dust collector, ini dipisahkan. Jadi kotoran-kotoran atau sisa-sisa dari pembakaran yang ikut dengan gasnya ini dipisahkan di sini. Kemudian nanti syngasnya yang layak letakkan ya itu dialirkan ke proses selanjutnya. Gitu. Nah, ini biochar, abu dan sebagainya, arang dan sebagainya, sisa-sisa yang ikut ya tadi itu dipisahkan di sini, di cyclone-nya ya. Yang kedua, UFBE ya, updraft fixed bed gasifier. Jadi updraft ini naik ya ke atas. Jadi kalau kita lihat, oh iya tadi di awal untuk proses gasifikasi ini prosesnya tentu juga butuh udara ya sebagai input. Jadi bukan hanya bahan baku biomas saja yang dibutuhkan. Tapi juga butuh udara. Udara itu diatur berapa banyak yang masuk ke prosesnya. Di sini dilihat ya untuk yang tipe kedua, air, bukan air ya, udara itu masuk dari sini ya, dari samping sini, kemudian ke atas baru terjadi proses combustion. Jadi di dalam gasifier-nya itu terjadi juga proses pembakaran. Nah, untuk terjadi proses pembakaran kan pasti butuh udara kan. Kalau enggak ada udara enggak bisa terbakar pastinya kan. Nah, kemudian ada proses-proses yang lain yang dilewati, reduction contohnya.
kemudian pirolisis misalnya, atau bahkan drying di sini. Nah, bahan baku biomasnya yang tadi udah disiapkan itu masuknya dari atas. Jadi dia masuk dari atas. Ya. Jadi lihat bedanya ya dari tipe-tipe yang ada ini, 4 tipe ini. Nah, sedangkan fuel requirement-nya atau bahan baku yang dia perlukan itu di kisaran moisture content antara kurang dari 20% sampai 35%. Gitu. Itu memungkinkan untuk tipe yang kedua ini. Nah, yang ketiga itu downdraft fixed bed gasifier. Jadi sama kurang lebih biomasnya juga diinput dari atasnya ya ke bawah, jatuh ke bawah dengan gravitasi tentunya. Dia juga lewati proses. Di sini ada pembakaran, ada reduction, pengurangan ya, kemudian ada pirolisis, kemudian sekaligus dia keringkan gitu ya di atas. Nah, dalam hal ini syngasnya yang dihasilkan itu dia mengalir ke bawah sini, downdraft ya. Jadi dia ngalir ke bawah. Kalau tadi updraft itu gasnya itu ngalir ke atas ini ya. Dia keluar di atas. Jadi up kan ke atas ya, draft. Jadi syngasnya naik ke atas. Kalau downdraft itu syngasnya dialirkan ke arah bawah. Gitu. Nah, kemudian yang terakhir tipenya itu adalah twin fire fixed bed gasifier. Jadi bisa dilihat moisture content-nya itu syaratnya kurang dari 20% yang buat terakhir ini ya. Nah, perhatikan arah syngasnya itu nanti mengalir di mana ya. Di sini kita lihat ini udara masuk, ini ada dibuat 3 ya di situ. 3 celah atau input untuk udara, kemudian biomasnya, gasnya atau syngasnya itu keluar di hampir di bagian paling bawah seperti itu. Nah, ini konsep ya gasifier yang umum gitu. Nah, pasti pabrik-pabrik atau perusahaan yang bergerak di teknologi ini juga tentu akan terus meningkatkan ya, mencari bagaimana konversi untuk mendapatkan efisiensi yang semakin tinggi dari setiap proses ini. Nah, yang ketiga yang bisa kita perhatikan di sini adalah teknologi yang ketiga atau dalam hal ini adalah co-firing. Co-firing. Ini ada skema-skema. Nah, pengertian co-firing di sini yaitu proses pembakaran juga. Pembakaran yang melibatkan 2 atau lebih jenis bahan bakar. Nah, dalam hal ini satunya biomas, satunya batu bara. Gitu. Jadi sumber energi yang satunya itu kalau di teknologi co-firing ya, yang sedang dikembangkan dan diimplementasikan di Indonesia itu adalah bagaimana memanfaatkan biomas dengan batu bara. Nah, ada 3 metode pembakaran. Di sini ada direct co-firing, ada indirect co-firing, dan ada parallel co-firing. Direct co-firing itu merupakan opsi yang paling murah dan paling umum. Ini. Nah, ada gambar skema kecilnya ya di sini ya, bisa dilihat. Ada boiler, ada biomas, itu ditambah dengan coal. Coal ini batu bara dimasukkan. Kemudian yang indirect co-firing itu biomasnya digasifikasi dulu. Jadi kalau tadi ini kan langsung combustion saja ya, langsung kan dibakar sama-sama. Nah, kalau ini diproses dulu untuk dapatkan syngas ya. Jadi kayak proses yang tadi ya, ada lewat proses gasifikasinya. Kemudian
yang ketiga metodenya itu adalah dengan dibakar terpisah. Nah, ini yang populer untuk industri paper ya, kertas gitu. Nah, ini ada skema sederhananya ya, bagaimana bahan bakarnya dibuat terpisah secara paralel ya, dibakar baik itu biomas maupun bahan batu bara ya dalam hal ini. Nah, tipe boiler yang digunakan di sini ini juga bermacam-macam ya. Ada namanya PC ya, PC boiler. Nah, apa itu PC? Apa itu PC? Bukan nama orang ya. Ya. PC adalah singkatan dari pulverized coal. Ya. Pulverized coal, kemudian CFB, PC ya. Ini CFB ini apa? Singkatan dari circulating fluidized bed. Jadi ada proses yang ini skemanya, gambarnya. Kemudian yang tipe boiler yang ketiga itu adalah stoker boiler ini. Ya, jadi masing-masing ini saya bilang tadi ya perusahaan yang bergerak di teknologi pembakaran ini juga berlomba-lomba begitu bagaimana mendapatkan efisiensi yang baik. Nah, kalau kita lihat untuk yang stoker boiler di bawah ini ya, ini bisa dilihat. Jadi ini bahan bakarnya ini dari bawah, kemudian dia dibakar ya dari bawah ya, kemudian lewat ini ada semacam berjalan begitu. Nah, kemudian prosesnya nanti terus panas yang dihasilkan masuk ke proses selanjutnya ya, dan kemudian menggerakkan turbinnya ya. Jadi ini gambaran bagaimana teknologi co-firing itu dimanfaatkan ya.